Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ta pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Biar lebih semangat, kalau Ustazah bertanya kabar, dijawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana suara Ustazah? Apakah kedengaran lancar dan tidak putus-putus? Yes. Alhamdulillah. Ya, Ananda Sholihat. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, ya kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa mendapatkan berkah dan segala upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustazah, persilakan ke ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan Nak Roida. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Ustazah akan cek dulu kehadiran, sudah berapa orang yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir 25 orang. Jangan lupa ya Nak, di grup WhatsApp kalian, Ustazah sudah membagikan link presensi. Ada yang minta izin? Atau ada yang kurang sehat pada hari ini? Tidak ada, Ustaz. Ya, silakan angkat. Ya, perlihatkan di kamera alat dan bahan yang sudah Ananda sediakan. Ya, misalnya, ya seperti ini. Ada yang sudah disediakan, Nak? Alat dan bahannya? Sudah. Ada. Silakan ditebak. Gambar apa ini? Handal. Ya, betul. Jenis handal. Teka-teki gambar yang kedua. Konsentrasi. Rekening anak, Ustaz. Kata awalnya sudah benar, rekening. Rekening gendut. Iya, betul, rekening gendut ya, 100 buat Nur Kolbi. Bagaimana bentuk embun? Bulat. Ya, berbentuk bulat. Mari kita saksikan video berikut. Apa yang istimewa dari hewan kecil ini? Ya? Bisa jalan di atas Ya, pekan lalu ya kita sudah mempelajari hukum Archimedes. Nah, Ustazah mau tanya lagi. Masih ingatkah kalian dengan syarat benda terapung? Benda bisa terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Yang pertanyaan nomor 2, ini terkait dengan pelajaran kalian di SMP. Kalau kohesi itu gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Kalau adhesi yang berbeda partikel. Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pembelajaran dengan materi tegangan permukaan dengan menggunakan problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Garis besar kegiatan kita pada hari ini ya, ada orientasi masalah, pembagian kelompok, dan Ustazah akan membagi kalian kembali dalam breakout room. Nah, mempresentasikan hasil percobaan. Jadi siap-siap nanti salah satu kelompok presentasi. Kemudian membuat kesimpulan. Terakhir. Ya, stop. Dari video yang Ustazah tampilkan tadi, pertanyaan apakah yang muncul di benak kalian? Kenapa koinnya bisa mengapung? Ya, Kirani, ya mengapa koinnya bisa terapung? Ada lagi yang lain?
ada beberapa rumusan masalah yang akan berusaha kita pecahkan pada hari ini. Yang pertama, mengapa benda kecil seperti uang koin, silet, jarum dapat terapung di atas permukaan air, padahal massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, maka Ustazah akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya, kelompoknya masih sama dengan kelompok di pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 ketuanya Dini, kelompok 2 ketuanya Husnul, kelompok 3 ketuanya Kirani, kelompok 4 ketuanya Raida. Tugas kalian nanti adalah ya melakukan percobaan sederhana sesuai dengan petunjuk di LKPD, kemudian ya menggunakan ya sumber belajar yang Ustazah sediakan ya, khususnya modul. Siap Ananda semua? Ya, Siap? insyaallah. Oke. Siap. Ingat, kita melakukan percobaan harus memperhatikan apa tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang tegangan permukaan. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan hasil percobaan sederhana tentang tegangan permukaan. Kemudian hasil pengamatannya dituliskan ke dalam tabel. Kemudian diskusi dan analisis sampai kesimpulan. Dan nanti akan diupload di Google Classroom. Baik, Ustazah akan bagi kalian kembali dalam breakout room. Sistemnya masing-masing memilih sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah tampak fitur breakout room-nya? Ya, Dan- Ustazah. Ya, kalau begitu silakan Anda semua join di kelompoknya masing-masing. Siapa yang sudah mencoba semua? Citra, Aulia, Alia? Sudah juga. Mau akan dokumentasikan? Saya Ya, oke. Oh, sudah selesai ya. Wah, sabunnya kental sekali ya. sabun saja. Ya, Terlalu kentara yang Oh, ya. Ya, Masya Allah. Teman-temannya sudah Air biasa, silet dan jarumnya itu akan mengapung karena berat silet dan jarum. Ustazah, afwan. iya nak. Itu yang nomor 3 bagaimana maksudnya, Ustazah? Kelompok berapa yang siap presentasi? Ya, silakan angkat tangan. Tiga, Ustazah. Baik, Ustazah persilakan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil penyelidikan dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menampilkan hasil diskusi dan analisis dari kelompok 3. Jadi dari percobaan tadi kita mendapatkan kalau pada air biasa keadaan silet dan jarumnya itu mengapung dan pada larutan sabun atau air deterjen itu keadaan silet dan jarumnya itu akan tenggelam sesuai pada gambar pertama. Keadaan silet pada air biasa yaitu siletnya mengapung. Gambar kedua keadaan silet pada air deterjennya itu yaitu siletnya tenggelam. Pada gambar 3 keadaan jarum pada air biasa yaitu jarumnya mengapung, dan gambar keempat keadaan jarum pada air deterjen yaitu deterjennya itu tenggelam. Apa yang terjadi ketika silet dan jarum dimasukkan secara hati-hati ke dalam air biasa? Mengapa demikian? Silet dan jarum akan mengapung karena berat silet dan jarum menyebabkan permukaan zat cair melengkung ke bawah, dan lengkungan tersebut memperluas permukaan zat cair, namun zat cair dengan tegangan permukaan berusaha mempertahankan luas permukaannya sekecil mungkin. Yang kedua, apa yang terjadi ketika silet dan jarum dimasukkan secara hati-hati ke dalam air sabun? Mengapa demikian? Silet dan jarum akan tenggelam karena sabun atau deterjen mengandung surfaktan.
yang mampu menurunkan tegangan permukaan air dengan mematahkan ikatan hidrogen pada permukaan atau membuat tegangan permukaan menjadi kecil sehingga jarum dan skate tenggelam. Dan kesimpulannya itu tegangan permukaan ada gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Pertanyaan dari kelompok 1, apa saja faktor yang menyebabkan tegangan permukaan? Ada suhu, konsentrasi, tekanan, dan massa jenisnya. Oh ya, syukran. Masih ada yang lain? Ada yang gagal dalam percobaan tadi? Ya, aktifkan lagi. Ya. Ya, kira-kira mengapa percobaannya tidak berhasil? Berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh temannya. Mungkin karena ketebalan jarum. Oh, jarumnya ketebalan. Ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan Salma? Percobaannya tidak berhasil? Oh, kalau saya sempat dan berhasil sudah karena basah. Seperti inilah tadi kondisi air ya ketika dimasukkan dalam wadah, maka ikatan ya misalkan ini kita perhatikan, kita tandai partikel yang berada di atas dengan partikel air yang berada di bawah ya. Jadi antar molekul air ini ada ikatan ya, ada ikatan. Namanya ikatan apa? Adesi atau kohesi kalau antar molekul air? Kohesi. Ya, kohesi. Nah, kalau di bagian dalam ya, di bawah permukaan air kita lihat ikatannya itu ya, gaya tarik menarik antar partikel itu sama besar ke segala arah. Ya, jadi di dalam air tidak ada tegangan permukaan. Nah, berbeda halnya dengan di permukaan, ikatannya itu di bagian atasnya kan tidak ada lagi partikel, maka ikatannya itu hanya dari bawah, dari partikel-partikel yang di bagian bawahnya, sehingga daya tarik ke bawah itu lebih besar daripada daya tarik ke atas. Ke atas kan tidak ada tarikan ya, karena tidak ada partikel. Yang menarik adalah partikel-partikel air yang berada di bawah permukaan. Makanya ya hasilnya ya seperti yang Ananda sudah amati, bahwa permukaan air akan melengkung ya, permukaan air akan melengkung itu karena air tersebut memiliki tegangan permukaan air memiliki sifat menegang, sifat elastis, yaitu kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan yang elastis. Nah, berikut contoh soal Ustazah berikan. Diketahui L-nya 10 cm diubah ke meter 0,1 meter. Gaya 4 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Nah, berapakah tegangan permukaannya? Nah, kita gunakan formulasi yang tadi. Tegangan permukaan sama dengan gaya per 2 kali L. Kita substitusi nilai-nilainya. 4 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 2 kali 0,1. Hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 Newton per meter. Ada yang ingin ditanyakan, nak? Kita lanjut ke kesimpulan. Ustazah mau dengar apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dan Ustazah ingin mendengarkan dari kalian. Ya, siapa mau membacakan kesimpulan pertama? Husnul, silakan. Jadi tegangan permukaannya itu gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Nah, ya, terima kasih kepada Husnul, dan baik kita Ustazah tampilkan. Ya, baik. Bagaimana pembelajarannya pada hari ini? Apakah Ananda merasa senang dan mendapatkan hal yang menarik? Ya, Ustazah. Iya, sudah. Untuk lebih memantapkan lagi, maka di Google Classroom Ustazah juga sudah memposting latihan soal 3 nomor uraian. Silakan dijawab, deadline-nya 1 pekan dari sekarang.
Dan insya Allah di pertemuan berikutnya ya kita akan lanjut ke materi fluida dinamis. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ananda yang hadir pada hari ini dan telah berpartisipasi aktif. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi ya. Dan Ustazah tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada. Oke, Afan. Ustazah. Syukran, Ustazah. Oke, Afan.